Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Anissa Putri dari kelas 10 Akuntansi 2, nomor absen 4. Di sini saya akan memberikan reaksi tentang gagasan para pendiri bangsa tentang rumusan dasar negara. Gagasan-gagasan para pendiri bangsa tentang dasar negara. Sidang pertama BPUPK yang berlangsung sejak tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni tahun 1945 merupakan forum bagi para pendiri bangsa untuk mendiskusikan apa yang menjadi dasar bagi Indonesia yang akan merdeka. Hal-hal yang disampaikan para pendiri bangsa dalam sidang tersebut tentu menarik untuk dicermati. Tiap-tiap tokoh tentu memiliki gagasan yang berbeda meskipun ada kemiripan satu sama lain. Kita akan mencermati lebih jauh pemikiran-pemikiran para pendiri bangsa itu, termasuk gagasan yang disampaikan Soekarno tentang Pancasila dalam pidato yang disampaikannya pada tanggal 1 Juni tahun 1945 dalam sidang BPUPK. Selain menjadi penanda bagi lahirnya Pancasila, pidato tersebut juga menjadi sumber atau rujukan utama bagi kita semua untuk memahami Pancasila. 1. Gagasan-gagasan dalam sidang pertama BPUPK. Pada pembukaan sidang pertama BPUPK, satu pertanyaan dilontarkan oleh Dr. KRT Rajiman Wedyodiningrat selaku Ketua BPUPK dalam pidatonya. Satu pertanyaan itu berisi hal yang menjadi pokok pembahasan sidang pertama BPUPK. Pertanyaan itu berbunyi, apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk? Selama 4 hari berturut-turut, tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni tahun 1945, para anggota Dokuritsu Ziundi Tiosakai mengeluarkan pendapat-pendapat secara terbuka. Suasana persidangan memberikan kesempatan kepada para anggota BPUPK untuk menyampaikan gagasan atau pemikirannya guna menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Dr. KRT Rajiman Wedyodiningrat. Dalam hal ini, penting untuk dicatat bahwa suasana persidangan pada saat itu relatif bebas dari gangguan dan tekanan penguasa Jepang sehingga setiap anggota BPUPK secara leluasa mengemukakan gagasan-gagasannya. Dengan demikian, berbagai pandangan atau ide yang muncul di dalam sidang adalah murni berdasarkan aspirasi dari para anggota BPUPK. Namun demikian, gagasan-gagasan yang disajikan dalam pidato mereka lebih terkait dengan bentuk negara, cara menjalankan pemerintahan, dan sebagainya. Kalaupun ada, apa yang disampaikan mereka menyangkut persoalan dasar negara, tidak disampaikan secara utuh. Menurut Muhammad Hatta DKK, dalam tulisannya berjudul Uraian Pancasila, 1984, hal itu disebabkan para anggota BPUPK memang tidak ingin menjawab pertanyaan tentang dasar negara. Mereka khawatir jawaban mereka tidak secara keseluruhan dapat diterima oleh seluruh anggota sidang dan akan menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan. Namun demikian, dari berbagai sumber sejarah, beberapa gagasan yang muncul melalui pidato-pidato yang disampaikan para pendiri bangsa dalam sidang pertama BPUPK adalah sebagai berikut. 1. Gagasan Muhammad Yamin dalam sidang pertama BPUPK. Dalam notulensi rapat sidang BPUPK pada tanggal 29 Mei tahun 1945 tertulis bahwa Muhammad Yamin tidak secara khusus menyampaikan dasar negara. Namun demikian, Muhammad Yamin mengemukakan dasar yang 3, yaitu 1. Permusyawaratan, Quran, Mufakat, Adat, 2. Perwakilan, Adat, 3. Kebijaksanaan, Rasionalisme. 2. Gagasan RAA Wiranata Kusuma dalam sidang pertama BPUPK. Dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 29 Mei tahun 1945, RAA Wiranata Kusuma diantaranya menyatakan pentingnya keselarasan, harmoni dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa dan syarat utama yakni rasa persatuan yang tidak membeda-bedakan, saling menghargai antara satu dengan yang lain. 3. Gagasan KRMTH Wurjaningrat dalam sidang pertama BPUPK. Dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 29 Mei tahun 1945, KRMTH Wurjaningrat diantaranya mengatakan bahwa kemerdekaan harus bersendi kekeluargaan bangsa Indonesia. 4.
Gagasan Susanto Tirtoprojo dalam sidang pertama BPUPK dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 29 Mei tahun 1945. Susanto Tirtoprojo diantaranya mengatakan bahwa dasar fundamental negara antara lain 1. Semangat kebangsaan 2. Hasrat persatuan dan 3. Rasa kekeluargaan. 5. Gagasan AM Dasa dalam sidang pertama BPUPK dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 29 Mei tahun 1945. AM Dasa diantaranya mengatakan bahwa Indonesia merdeka haruslah berdasar pada iman dan tawakal kepada Tuhan Allah yang mengendalikan langit dan bumi. 6. Gagasan Mo. Hatta dalam sidang pertama BPUPK dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 30 Mei tahun 1945. Hatta diantaranya mengatakan bahwa dasar ketuhanan harus diwujudkan dengan memisahkan urusan agama dari urusan negara. 7. Gagasan R. Abdul Rahim Pratalikrama dalam sidang pertama BPUPK dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 30 Mei tahun 1945. R. Abdul Rahim Pratalikrama menyatakan bahwa dasar negara yaitu 1. Persatuan rakyat dan 2. Agama Islam dengan kemerdekaan seluas-luasnya bagi pemeluk agama yang bukan Islam. 8. Gagasan Supomo dalam sidang pertama BPUPK dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 31 Mei tahun 1945. Supomo antara lain menyatakan bahwa dasar persatuan, semangat kekeluargaan, dan semangat gotong royong sangat relevan dengan corak masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, Supomo juga menyatakan agar negara memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. 9. Gagasan Ki Bagus Hadikusumo dalam sidang pertama BPUPK dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 31 Mei tahun 1945. Ki Bagus Hadikusumo diantaranya meminta agar Islam dijadikan dasar dan sendi negara. 10. Gagasan Soekarno dalam sidang pertama BPUPK dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 1 Juni tahun 1945. Soekarno memaparkan 5 dasar negara bagi Indonesia merdeka yang disebutnya dengan Pancasila, yakni 1. Kebangsaan 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan 3. Mufakat atau demokrasi 4. Kesejahteraan sosial dan 5. Ketuhanan. 2. Gagasan Soekarno tentang Pancasila dalam pidato tanggal 1 Juni tahun 1945. Sejarah mencatat bahwa satu-satunya orang anggota yang menjawab secara utuh dan komprehensif pertanyaan Ketua BPUPK tentang dasar negara Indonesia adalah Soekarno. Dengan berpidato tanpa teks pada tanggal 1 Juni tahun 1945 selama 1 jam, yaitu sekitar pukul 9 sampai dengan pukul 10, Soekarno menjawab pertanyaan Dr. KRT Rajiman Weddio Diningrat mengenai dasar negara untuk Indonesia yang akan merdeka dengan mengatakan di awal pidatonya sebagai berikut. Sesudah 3 hari berturut-turut anggota-anggota Dokuritsu Ziundi Tio Sakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya, maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka Tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pula pendapat saya. Maaf, beribu maaf, banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diarahkan hal-hal yang sebenarnya permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia merdeka. Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda, filosofische grondslag daripada Indonesia merdeka. Apa itu filosofische grondslag? Filosofische grondslag diambil dari bahasa Belanda yang artinya filsafat atau pikiran yang menjadi dasar dari sebuah negara. Berdasarkan pidatonya pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Soekarno mengemukakan bahwa filosofische grondslag atau pemikiran yang akan menjadi dasar bagi negara Indonesia merdeka harus bersifat kuat dan mencerminkan nilai-nilai paling mendasar, hakiki, dan penting untuk mengatur kehidupan bernegara yang didirikan di atasnya.
Oleh karena itu, dalam pidatonya tersebut, Soekarno menjelaskan bahwa dasar negara yang diusulkannya bagi Indonesia merdeka adalah sebagai berikut. A. Kebangsaan. Dasar pertama yang dikemukakan oleh Soekarno adalah kebangsaan seperti yang dikatakannya berikut. Pendek kata, bangsa Indonesia, Nati Indonesia, bukanlah sekadar satu golongan orang yang hidup dengan le desir de petik terbalik etre ensemble, keinginan untuk hidup bersama, di atas daerah yang kecil seperti Minangkabau, Madura, atau Yogyakarta, atau Sunda, atau Bugis, tetapi bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggal di kesatuan semua pulau-pulau Indonesia dari ujung utara Sumatera sampai ke Irian. Seluruhnya, sebagai satu dasar, kebangsaan yang dimaksud Soekarno bukan sekadar keinginan dari setiap orang yang memiliki kesamaan nasib dijajah untuk bersatu menjadi sebuah bangsa Indonesia, melainkan juga kebersatuan antara orang-orang yang menjadi bangsa Indonesia tersebut dengan tanah airnya. B. Internasionalisme, peri kemanusiaan. Dasar kedua ini disampaikan Soekarno dalam pidato pada tanggal 1 Juni tahun 1945 berikut. Tuan-tuan, jangan berkata bahwa bangsa Indonesialah yang terbagus dan termulia, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Justru inilah prinsip saya yang kedua yang boleh saya namakan internasionalisme. Internasionalisme yang dimaksud Soekarno sebagai dasar yang kedua adalah penghargaan bangsa Indonesia terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal bagi seluruh umat manusia. Dengan itu, bangsa Indonesia tidak hanya harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupannya, tetapi juga tidak boleh meremehkan bangsa-bangsa lain dan mesti menuju persaudaraan dunia. C. Mufakat dan permusyawaratan, perwakilan, demokrasi. Lalu sebagai dasar yang ketiga, Soekarno mengusulkan mufakat dan permusyawaratan, perwakilan, demokrasi, seperti yang dijelaskan dalam pidatonya berikut ini. Kemudian, apakah dasar yang ketiga? Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara, semua buat semua, tu buat semua, semua buat satu. Saya yakin syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia. Yang pertama, proses perumusan yang penuh kedewasaan dan kebijaksanaan. Para pendiri bangsa menunjukkan kecerdasan dan kedewasaan dalam merumuskan dasar negara. Pemikiran mereka tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui pertimbangan panjang dan mendalam. Yang kedua, memahami kondisi bangsa yang beragam dan penuh tantangan. Mereka menyadari bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Rumusan dasar negara dibuat agar bisa menaungi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, gagasan yang mencakup nilai-nilai penting. Ada kebangsaan, kemanusiaan, persatuan, ketuhanan, keadilan sosial. Nilai-nilai ini menjadi pondasi kuat bagi negara yang adil dan harmonis. Yang keempat, perbedaan pendapat menjadi kekuatan. Para tokoh tidak selalu sepakat, tetapi perbedaan itu justru memperkaya protes. Mereka berdiskusi dan mencari titik temu demi kepentingan bangsa, bukan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Yang kelima, sikap mengutamakan kepentingan bangsa. Para pendiri bangsa mengedepankan persatuan dan masa depan Indonesia di atas segalanya. Mereka mampu menyingkirkan ego demi tercapainya dasar negara yang disepakati bersama. Yang keenam, Pancasila sebagai hasil pemikiran mendalam. Setiap sila memiliki makna kuat dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila lahir dari gagasan besar yang ingin menjaga keadilan, keharmonisan, dan persatuan. Yang ketujuh, menumbuhkan rasa hormat terhadap perjuangan para pendiri bangsa. Memahami proses ini membuat kita semakin menghargai perjuangan mereka. Mereka berjuang bukan hanya untuk merdeka, tetapi untuk membangun dasar negara yang kokoh. Yang kedelapan, tanggung jawab generasi muda. Generasi sekarang harus menjaga serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kita bertugas meneruskan perjuangan agar Indonesia tetap damai dan maju.
Demikian reaksi saya tentang gagasan para pendiri bangsa tentang rumusan dasar negara. Bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah mendengarkan dengan seksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.